Selamat pagi adik-adik yang kakak cintai dan kakak banggakan. Perkenalkan, kakak Francisca Tumorang dari Poltekkes Kemenkes Pontianak, khususnya jurusan kesehatan gigi. Nah, niat kakak pada pagi ini ingin menyampaikan kepada kalian, apa sih itu plak? Yuk, kita mulai dari pengertiannya ya. Kak, apa sih itu plak? Nah, kakak jelasin ya. Jadi, plak adalah lapisan tipis dan lengket yang menempel di permukaan gigi kita. Nah, Kak, lapisan yang tipis dan lengket itu kelihatan nggak ya? Tentu tidak. Nah, jadi adik-adik, lapisan itu tuh berisi kuman. Nah, dan sisa makanan yang menempel kalau kita tidak rajin gosok gigi. Kalau dibiarkan, plak itu bisa membuat gigi kita jadi kotor. Nah, kalau gigi kita kotor, gimana Kak? Nah, kalau gigi kita kotor, gigi kita bisa berlubang, terus sakit. Nah, jadi saat kita makan makanan, itu tuh udah termasuk plak adik-adik. Kak, kalau saya suka makan coklat, manis-manis dan lengket, terus giginya tuh kayak ada rasa licin-licin. Nah, itu tuh namanya plak. Kalau plak dibiarin lama-lama, yang kakak bilang tadi, itu tuh bisa buat gigi kotor dan berlubang. Catat ya. Jadi Kak, kalau kita makan makanan, terus timbul plak dong. Iya adik-adik, jadi plak itu nggak bisa kita hilangi, namun bisa kita kurangi. Nah, kakak akan paparkan sedikit deh, gimana sih bisa terjadi plak. Nah, misalnya adik-adik makan nih, setelah adik-adik makan mungkin giginya terasa licin kan habis makan. Nah, itu namanya plak. Jadi gimana sih Kak biar plaknya berkurang gitu? Misalnya adik-adik nih setelah makan mungkin nggak sempat gosok gigi kan ya. Nah, adik-adik bisa kumur-kumur tuh pakai air minum. Biasa kan adik-adik ke sekolah nih kan bawa tumbler, nggak biasa mamanya kasih air. Nah, misalnya adik-adik setelah sarapan ataupun mungkin makan siang di sekolah, setelah makan tuh adik-adik tuh bisa berkumur-kumur. Jadi sehingga plak yang dalam gigi ini setidaknya bisa berkurang seperti itu. Kalaupun mungkin Kak, gigi saya kadang sering nyangkut sisa makanannya. Nah, itu tuh bisa dicegah dengan adik-adik tahu ndak ada yang namanya dental floss atau benang gigi. Di sini ada yang tahu ndak? Nah, biar kakak kasih tahu, kalau misalnya sering makan nyangkut, itu kan termasuk plak juga ya, tapi termasuk udah plak besar ya karena nyangkut makanannya. Adik-adik bisa menggunakan dental floss atau benang gigi. Jadi bentuknya tuh seperti benang, tapi bukan benang buat jahit pakaian ya, jadi seperti benang, nanti tinggal ditaruh di gigi gini. Atau mungkin, Kak, saya nggak ada benang gigi, orang tua saya biasa ajarkannya pakai tusuk gigi. Nah, iya, itu juga bisa, oke? Nah, jadi dari pembahasan kakak tadi, kakak akan menarik beberapa poin-poin penting. Pertama, jadi plak bisa muncul karena jarang sikat gigi, terutama setelah makan. Tapi kita bisa menggunakan alternatif lain dengan apa tadi? Iya benar, kumur-kumur setelah makan. Pintar. Makan manis atau lengket. Nah, jadi makan manis dan lengket ini bisa juga memperbanyak plak dalam gigi. Nah, itu jadi adik-adik bisa cegah dengan cara berkumur-kumur setelah makan manis atau lengket. Nah, tidak membersihkan sel-sel gigi dengan benar. Nah, kakak udah kasih tahu kan caranya, yaitu dengan cara penggunaan benang gigi kalau ada makanan nyangkut ataupun menggunakan tusuk gigi. Sebenarnya dengan berkumur-kumur juga bisa, tapi kalau ada alternatif lain, nah itu benang gigi atau tusuk gigi. Nah, misalnya setelah adik-adik makan, jadi sisa makan itu menempel di gigi. Gigi depan, gigi belakang, bagian dalam, bagian luar. Nah, jadi kuman dan bakteri di mulut datang dan menempel pada sisa makan itu. Nah, misalnya adik-adik nih lagi kunyah permen Yupi. Nah, permen Yupi itu menempel di gigi adik-adik. Nah, itu tuh bisa bawa kuman dan bakteri. Nah, kuman tersebut membuat zat lengket yang membentuk lapisan tipis di gigi. Nah, itu namanya plak tadi. Lapisan tipis lengket yang menempel di gigi. Catat ya. Oke. Kalau plak tidak dibersihkan, lama-lama bisa mengeras. Nah, lapisan tipis yang lengket tadi, jika adik-adik lama membiarkannya di mulut, lapisan tersebut dapat mengeras. Nah, lapisan keras tersebut disebut karang gigi. Tahu nggak adik-adik lapisan yang tebal, warnanya sedikit kuning-kuningan?
bisa dicek giginya teman-temannya atau giginya masing-masing. Ada enggak? Nah, biasanya itu di bagian belakang, di bagian dalam, karena itu adalah bagian yang tak terkena saat adik-adik menyikat gigi. Nanti dicek lagi ya di rumah. Loh kak, kan cuma lapisan tipis, emang akibatnya apa? Emang sefatal itu? Kakak jelasin lagi ya. Jadi kalau ada lapisan tipis dalam gigi, sebenarnya tidak apa-apa kalau dibiarkan sebentar. Namun kalau dibiarkan lama-lama itu beresiko. Seperti kalau misalnya adik-adik kalau lama menumpuk plak, kak, kami kan tidak tahu plaknya numpuk. Kakak bilang ya, dari cara kalian menggosok gigi yang salah, jadi plak tersebut tidak bisa dibersihkan. Nah, kalau plak menumpuk akan menjadi karang gigi. Nah, oh kak, cuman karang gigi. Karang gigi kan cuman lapisan yang menumpuk. No, jadi selain itu juga ada gigi berlubang. Kak, gigi berlubang itu yang giginya hitam-hitam yang sakit itu ya? Iya betul, jadi kalau plaknya menumpuk itu bisa menyebabkan gigi berlubang karena makanan yang tadi yang menumpuk yang lapisan tipis lengket itu menghasilkan kuman, yang menghasilkan asam yang merusak gigi. Kedua, bisa menyebabkan gusi bekak atau berdarah. Lapisan tebal tadi yang disebut karang gigi itu bisa membuat gusi bengkak karena tumpukannya di bawah. Jadi gusinya tuh sakit ditumpuk. Jadi si plak ini juga bisa mengiritasi gusi-gusi kalian di bawah ini. Nah, setelah itu bisa menjadi bau mulut. Misalnya adik-adik meninggalkan makanannya di atas meja secara lama-lama, itu kan bisa menyebabkan bau karena makanannya basi. Seperti itu juga makanan dia tumpuk dalam mulut. Meskipun hanya sisa, itu bisa menyebabkan bau mulut. Setelah itu, nih, karang gigi. Kalau plak tidak bersihkan lama-lama akan jadi karang gigi. Kalau udah jelaskan 3 kali loh, nanti dicatat ya. Jadi kak, plak itu perumpamaannya banyak banget ya, bisa menyebabkan gigi berlubang, gusi bengkak, karang gigi. Betul, jadi dari hal kecil saja bisa menyebabkan masalah besar. Kakak akan memperjelas ya bagaimana sih caranya mencegah terjadi plak. Nih, kakak akan kasih gambaran besar untuk kalian. Pertama, kalian harus, ya betul, rutin gosok gigi. Gosok giginya pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jadi kalian tidak meninggalkan plak ataupun kuman di dalam mulut. Kedua, kurangi makanan manis dan lengket. Kakak tidak melarang ya adik-adik makan manis lengket, namun setelah makan manis dan lengket, adik-adik diharapkan berkumur-kumur. Setelah itu, gunakan benang gigi yang seperti kakak pertegas tadi, benang gigi agar ada sela-sela makanan tidak terjangkau mulut kalian. Kalian dapat mengambil dengan benang gigi. Yang paling terpenting, jangan lupa periksakan gigi kalian 6 bulan sekali di poli gigi.